Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muammar Ahsanul Hilmar dalam sesi Learning Journal Latsar CPNS Kementerian Agama 2025. Dan sekarang kawan-kawan kita masuk pada pembelajaran agenda ketiga dengan tema Manajemen ASN dan Smart ASN. Apa tujuan pembelajaran dari agenda ketiga ini, yaitu tentang materi manajemen ASN dan juga Smart ASN? Tujuan pembelajarannya adalah agar kita sebagai seorang ASN menyadari tentang peran ASN dalam NKRI, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga pemersatu bangsa. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk pada tema yang pertama yaitu manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Secara keseluruhan, ini adalah sebuah proses pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan juga etika, serta bebas dari intervensi politik dan juga bersih daripada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka untuk bisa membentuk ASN yang prima, ada yang namanya asas-asas manajemen ASN. Itu berjumlah 13 asas, mulai dari kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, hingga kesejahteraan, di mana masing-masing asas ini mewakili nilai-nilai budi pekerti yang luhur untuk bisa menjadi seorang ASN yang unggul dan berkualitas. Kemudian, bagaimana manajemen SDM di dalam aparatur sipil negara itu menggunakan yang namanya sistem merit. Apa yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah sebuah pendekatan manajemen SDM dengan prinsip meritokrasi, yaitu prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan hasil kerja. Sehingga semua kebijakan dan juga penempatan, mutasi dan lain-lain dilaksanakan secara adil dan tidak membedakan latar belakang suku, agama, asal-usul maupun hubungan pribadi. Kita masuk tema yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN merujuk pada bagaimana seorang aparatur sipil negara memiliki kemampuan dan karakteristik untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba digital. Maka peningkatan kualitas individu seorang ASN dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Maka dari itu, tema kedua ini dibagi menjadi 3 pembahasan besar, yakni yang pertama literasi digital, kedua pilar literasi digital, dan ketiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Tema pertama, literasi digital. Apa itu literasi digital? Adalah sebuah kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan dan membuat informasi dengan bijak dan bertanggung jawab dengan teknologi digital dan juga internet. Kompetensi ini tidak hanya dilihat dari bagaimana digital skill seseorang, namun juga dilihat bagaimana digital culture-nya, kemudian digital ethics-nya, dan terakhir digital safety-nya atau keamanan menggunakan media digital. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu pilar literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama etika, yakni etis dan kontrol diri dalam bermedia sosial. Yang kedua kecakapan bermedia digital atau digital skill. Yang ketiga keamanan bermedia digital. Dan yang terakhir budaya bermedia digital. Kemudian kawan-kawan kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yakni implementasi dan implikasi literasi digital.
Sebagai contoh, beberapa bentuk implementasi literasi digital adalah kemampuan seorang ASN untuk menghindari dan juga menjaga diri dari hoax, cyberbullying, pornografi, catfishing, serta konten negatif lainnya. Juga seorang ASN mampu melindungi data dirinya sehingga terhindar dari penipuan digital. Dan yang terakhir yaitu bagaimana seorang ASN mampu berpartisipasi dalam mengenalkan seni dan budaya yang positif lewat digital dan lain-lain. Itulah learning journal kita di hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mentor kami, Bapak Rahmat Domo SPD MSI, dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Dan akhirul kalam, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.